Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini, hari Selasa 12 Desember 2023, kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan, dari sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu untuk memulai aktivitas kami. Ya Roh Kudus, kuasai kami, dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita hari ini keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau kita melihat bacaan ini, kita melihat sikap jemaat yang menentang Petrus tidak membuat Petrus menjadi marah kepada mereka. Tetapi sebaliknya Petrus dengan rendah hati dan dengan sabar menjelaskan sesuatunya. Mengapa Petrus melakukan semua itu? Tujuan Petrus bukan hanya hendak mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, tetapi juga adalah supaya mereka tahu bahwa seluruh peristiwa yang terjadi dengan pertobatan Kornelius itu sesungguhnya berasal dari Allah dan merupakan kehendak Allah.
Petrus menyatakan bahwa pelayanan itu terjadi bukan karena keinginannya, melainkan terjadi karena pekerjaan Allah. Di sini Petrus menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan peran Roh Kudus dalam mengubah pandangan mereka yang sempit itu dan kaku. Dalam penjelasan itu Petrus pun menyatakan bahwa ia tidak sendirian dalam melakukan pelayanan itu. Ada rekan-rekan bersunat juga yang menyertainya dan yang dapat menjadi saksi akan pekerjaan Roh Kudus membaptis orang yang tidak bersunat. Petrus berharap melalui penjelasannya yang runtun dan lengkap itu, mereka dapat mengerti bahwa pertobatan adalah sebuah karunia dari Allah, bukan karena usaha manusia semata. Ayat 17. Dari kisah ini kita diajak memahami, melihat dalam sudut pandang beberapa hal. Pertama, bahwa Allah adalah kasih. Itu sebabnya ia selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang tertentu saja, melainkan untuk semua yang mau dipanggil dan percaya dan menerima Dia. Tuhan menghendaki agar kita melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membeda-bedakan suku, kelompok, membedakan bangsa, latar belakang budaya, atau status sosial orang-orang yang mau kita layani. Yang kedua, yang kita harus pahami di sini adalah bahwa tindakan Allah dinyatakan melalui visi atau penglihatan untuk dapat mengerti maksud dan rencana Allah. Allah seringkali memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya. Hari ini kita memiliki Alkitab yang lengkap, maka dengan membacanya, dengan berdoa, kita bisa beroleh visi yang jelas bagi arah dan tujuan hidup kita, pelayanan kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa pahami dari kisah ini, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri Cornelius dan meyakinkan dia untuk percaya. Ini berarti bahwa Roh Kuduslah yang berperan dalam segala sesuatu. Kita hanyalah alat yang dipakai Allah bagi kemuliaannya. Ingat, kita hanyalah alat. Kita mohon agar Roh Kudus senantiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam tugas panggilan kita selaku anak-anak Allah. Maka, kalau kita belajar dari firman ini, bahwa keselamatan itu terkait dengan semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja. Allah berkenan mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya, kita semua yang mendengarkan firman hari ini. Karena itu, bersyukurlah tentang karya Allah yang ada di dalam keselamatan itu untuk menyelamatkan ibu, bapak, saudara, dan saya, untuk menyelamatkan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, bahwa keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah untuk seluruh bangsa. Kiranya bangsa-bangsa mau menerimanya. Kiranya bangsa-bangsa mau terikat dengan firman-Mu. Kiranya bangsa-bangsa mengimaninya, bahwa dari Tuhanlah sumber keselamatan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami, apalagi di bulan Desember ini, sedang sibuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Kami percaya berkat-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu akan selalu nyata bagi kami. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam perjalanan, yang rindu untuk hadir bersama-sama dengan kami di Toraja ini. Kami percaya pertolongan-Mu, pengasihan-Mu akan dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati lawatan, kuasa, dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Pakailah mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata kehidupan ini, agar di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati para orang tua kami, para lansia, di dalam ketidakberdayaan, agar mereka boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan.
Berkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah ya Bapa, kami bekerja, kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami hanya karena pertolongan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Kasihani kami, berkati kami hari ini. Karena kami berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa. Selamat mempersiapkan Natal. Semoga Tuhan dimuliakan.